Om Swastiastu. Alkisah. Cerita Garuda Wisnu Kencana berawal dari pemutaran Gunung Mandaragiri oleh para dewa dan raksasa di Laut Kesirar Nawa. Air kehidupan itu adalah Tirta Amerta. Tirta Amerta, Tirta Amerta. Iya, Tirta Amerta. Barang siapa yang bisa memiliki dan meminumnya, maka hidupnya akan kekal dan abadi sepanjang zaman. Jalan peta suci nirmala, modal sakti, Mandaragiri, Kesirar Nawa. Akibat pemutaran dasar lautan, maka air laut pun bergemuruh. Dari dasar lautan muncullah seekor kuda putih yang bernama Ocesrawa. The story begins with horse. The horse came out from the sea. It's called Ocesrawa. The horse is very beautiful. Tujuan sang meneng asrama sedang menginalawat ring semadi dengan ganasnya. Kuda Ocesrawa berjingkrak-jingkrak, berputar-putar ke kiri dan ke kanan. Inilah kuda Ocesrawa. Ocesrawa adalah seekor kuda sakti yang muncul dari dasar lautan. Dinyana dari kejauhan muncullah seekor naga, utusan dari Dewi Kadru. Naga ini sengaja diutus untuk mencelakai kuda Ocesrawa dengan tujuan untuk memenangkan jebakan Dewi Kadru terhadap warna ekor kuda Ocesrawa. Then the dragon came. He was the son of Dewi Kadru. He was sent to burn down the house. So the hostel turned from white to black. Akhirnya ekor kuda Ocesrawa yang sebelumnya berwarna putih karena disemur oleh bisa naga, akhirnya berubah menjadi hitam. Inilah awal penderitaan Dewi Winata yang akhirnya kalah dalam menebak warna ekor kuda Ocesrawa. Kuda Ocesrawa tetap semangat dengan gagahnya bermain api.
Dikisahkan di peseraman Begawan Kasyapa, Dewi Winata dalam keadaan bersedih karena kalah dalam menebak warna ekor kuda Ucesrawa. Akhirnya dia diperbudak oleh madunya, Dewi Kadru. Dan dia menangis. Oh anakku, tolonglah ibu anakku. Ibu dinistakan, dihina, dan dipermalukan. Segeralah datang anakku. Sambil bersedih, Dewi Winata terus memanggil-manggil anaknya, Garuda. Dia beda. Karena dipanggil-panggil, akhirnya muncullah anaknya, Garuda. Pasang tabe ibunda. Ada apa gerangan ibu memanggil-manggil aku? Katakanlah ibunda. Udah, anakku Garuda. Bersyukurlah kau segera datang anak. Tolonglah ibu. Ibu dalam keadaan sedih dan nistapa. Ibu diperbudak oleh para naga anak-anak Dewi Kadru karena kekalahan dalam menebak warna ekor kuda Ucesrawa. Oh, begitukah? Baiklah ibunda, apa yang harus hamba lakukan? Katakanlah, jangan khawatir ibunda, hamba akan menolong ibu. Udah, anakku, pergilah kau ke sorga, mintalah kepada Dewa Wisnu air suci kehidupan. Karena itulah satu-satunya yang bisa menyelamatkan ibu. Oh, baiklah ibunda, jangan khawatir. Sekarang juga hamba pergi ke sorga untuk mohon kepada Dewa Wisnu. Bersabarlah ibunda. Hati-hatilah anakku. Perjalananmu pasti banyak rintangan. Akhirnya Garuda pun bersiap-siap menuju swarga loka. Winata mesoneka. And then the Garuda about looking for the Tirtha Amarta in the around of the world. Garuda struggled to find the Tirtha Amarta, and finally he decided to
to the sorga. Dikisahkan keadaan di Swarga Loka. Para dewa dan raksasa berjaga-jaga menjaga keamanan Tirta Amerta. Siang dan malam para dewa dan raksasa berjaga-jaga untuk mengamankan Tirta Amerta. Para Wrapsari atau bidadari pun turun dari kayangan. Gemulai, para bidadari menghibur para dewa dan raksasa agar tidak tertidur dalam melakukan pengamanan. Nyana dari kejauhan, perjalanan Garuda telah mendekati Swarga Loka. Adi bede, hai, wow, para bidadari, di manakah Tirta Amerta itu disimpan? Katakanlah, aku ingin mendapatkannya. Layeng ke pariwar, maafkan hamba Tuan. Hamba tidak tahu di mana Tirta Amerta itu disimpan. Hamba hanyalah seorang abdi, Tuan. Hai, bohong kau. Kau pasti tahu di mana Tirta Amerta itu disimpan. Sekarang kau tidak mau mengatakan. Marahlah aku. Sasani. Wadang pun apa begitu? Apaan gitu dan angruning maring sasan maring Swarga Loka. Akhirnya Garuda marah dan mengusir para bidadari. Garuda mengamuk mengusir bidadari dan memporak-porandakan Swarga Loka. Patung-patung dan taman dirusaknya. Oh, hancur leburlah. Patung dan taman-taman dirobohkan karena tidak menemukannya di sorga.
Garuda tidak patah semangat. Dia melanjutkan perjalanannya ke neraka. The Garuda quickly supported the Amarta, but he doesn't find it. And finally, Garuda continues his journey to the hell. Garuda terus terbang menembus angkasa menuju neraka loka. Dikisahkan suatu tempat yang bernama Tegal Penangsaran. Disinilah para arwah-arwah yang sudah meninggal berkumpul di suatu lapangan luas yang bernama Tegal Penangsaran. Di tempat ini para arwah diadili atas dosa-dosa yang mereka perbuat di jagat raya ini. Para roh dan arwah ini harus mempertanggungan perbuatannya. Tempat ini dijaga oleh dua punakawan yang bernama Dorokala dan Adikala. Inilah Dorokala dan Adikala. Hajidoh. Surat gue kang gitu. Dia yang pun apa itu daru kalah di kalau. Daru kalau adik kalau ada apa gerangan kau memanggil-manggil aku? Tidak ada. Katakanlah. Tidak ada, Tuan. Oh, sekarang ingat tugas kita. Ini adalah tempat yang bernama Tegal Penangsaran. Di sini para arwah harus kita adili atas dosa-dosa yang telah diperbuat di jagat raya. Ayo, kamu ambil arwah-arwah itu. Segera laksanakan tugasmu, Dorokala dan Adikala. Oh, siap, Tuanku. Ambil ini. Ya, ambil. Hamba dibawa kemana? Maafkan hamba tidak bersalah. Ini dia Tuanku. Oh, ini ternyata orangnya. Aku harus lihat catatan dulu apa kesalahannya. Silakan Tuanku. Lihat, Tuanku. Waktu di jagat raya ini. Oh, ini ternyata namanya David. Oh, David ya. Ada yang nama Ya, David. Kesalahan terbesar, dia suka mencuri sandal. Bukan. mencuri sandal. Dia mencuri uang rakyat. Waduh. Korupsi namanya itu, Tuanku. Memang bahaya. Menyalahgunakan bansos. Waduh. Harus dihukum ini. Hukum, Tuanku. Kita Ya, hukum seberat dia harus masuk neraka tingkat 2. Dihukum 200 tahun. Masukkan dia, rebus di wajan besar yang bernama Rambra Gumuka. Masukkan dia. Tolong hamba. Ya. Masukkan
lakukan segera. Potong tangannya atas kesalahannya. Wow. Ambil lagi satu, ambil lagi satu. Jangan lari lu. Apa dibawa ke mana? Jangan. Pegang dadaku. Oh, Siapa itu? Ini tuanku. ini kesalahannya lebih fatal. Apa itu? Tidak itu, ada Tuanku? dosa yang melebihi kesalahan ini. Dia namanya Tomblos. Wah, Tomblos? Tomblos. Dia Aneh sekali suka namanya ini. meniduri istri tetangga. Wah, Aduh, memang jahat sekali ini. Tuanku. tidak ada upakara yang bisa menyucikan dirinya. Hukum dia di neraka tingkat 700 tahun. Sok, Tuanku. Ia baru bisa menjelma setelah 700 tahun. Masukkan dia ke jambangan besar. Aduh, maafkan. Oh, nah, sudah masuk. Sudah dua masuk, arwah Gosong dia. ke kawah Tambra di muka. Hai, Ah, Dorokalo dan Dorokalo. Ya, Tuanku. Itulah akibatnya kalau selama hidup di bumi kita berbuat jahat. Oh, teruslah berbuat baik apapun yang terjadi agar dunia ini bisa tentram. Benar Benar begitu sekali, kan? Tuanku. Tapi kenapa di depan kita ini arwah-arwah pada merenung? Wah. Oh, bukan arwah. Arwah ini, Bukan Tuanku. arwah tuanku. Oh. Ini calon. Oh, calon arwah ini. Calon arwah ya. Kita sebut saja penonton tuanku ya. Mungkin dia merenungi dosa-dosanya ya. Iya. Hai, Ya. Dorokalo, Tuanku. Adikalo. Tadi kita mendapat mandat dari bos besar. Ada tuanku.